Warung pecel itu tidak jadi laris karena resepnya berubah, tapi karena ada satu orang yang datang dari tempat yang seharusnya tidak dikenal manusia. Warung pecel itu sudah berdiri hampir 10 tahun di pinggir jalan lama yang kini jarang dilewati. Cat hijaunya mengelupas, spanduk harga pudar terkena hujan dan matahari, dan bangku kayu di depan warung lebih sering kosong daripada terisi. Setiap pagi, nasi tetap ditanak, daun pisang tetap dipotong rapi, sambal pecel tetap diulek seperti biasa. Bukan karena yakin akan laku, tapi karena kebiasaan yang terlalu lama hidup bersama Bu Sri. Sejak subuh, ia sudah duduk di bangku kecil dekat tungku, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu apa. Kadang satu orang datang, kadang tak ada sama sekali. Jika ada pembeli, itu pun orang yang sama, tetangga yang membeli setengah porsi, atau pengendara yang berhenti karena salah belok. Uang di kaleng bekas biskuit semakin ringan. Setiap kali tutup malam, Bu Sri selalu menghitungnya 2 kali, berharap hitungannya salah. Tapi angka itu tetap sama. Tidak cukup untuk belanja besok, apalagi membayar utang di warung sembako. Pak Darto, suaminya, mulai jarang bicara. Ia lebih sering duduk di sudut warung sambil menatap jalan kosong, seolah menunggu kendaraan yang tak akan datang. "Besok masih buka?" tanya Pak Darto suatu sore tanpa menoleh. Bu Sri tidak langsung menjawab. Tangannya tetap mengikat daun pisang, meski matanya berkaca-kaca. "Kalau nggak buka mau makan apa?" jawabnya pelan. Malam-malam di warung itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin sering membawa bau tanah basah dari kebun belakang meski tidak hujan. Kadang terdengar suara langkah di luar, tapi saat ditengok, jalanan tetap kosong. Hanya lampu warung yang berpendar redup, menarik serangga-serangga kecil yang berputar tanpa arah. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir pergi, atau mungkin tak ada pelanggan sama sekali, Bu Sri duduk sendirian di bangku panjang. Ia menatap cobek besar yang sudah mulai retak. Benda itu sudah menemaninya sejak warung pertama kali buka. Ia menghela nafas panjang. "Kalau besok sepi lagi," gumamnya. Kalimat itu menggantung dan tak pernah diselesaikan. Pak Darto akhirnya berdiri. Suaranya terdengar berat, seperti orang yang menelan keputusan pahit. "Kalau begini terus, mending ditutup saja, Sri." Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat dada terasa sesak. Bu Sri tidak menjawab. Ia tahu, tapi belum siap menerima. Malam itu, sebelum pulang, Bu Sri membersihkan warung lebih lama dari biasanya. Meja dilap 2 kali, lantai disapu sampai bersih, seolah ia sedang bersiap meninggalkan sesuatu. Saat ia hendak mematikan lampu, matanya tertuju ke jalan. Ada sosok berdiri di bawah lampu jalan yang mati setengah. Seorang pria. Tingginya sedang, pakaiannya sederhana, tapi entah kenapa terlihat terlalu rapi untuk orang yang muncul di jam segitu. Ia berdiri diam, tidak melambaikan tangan, tidak mendekat. Bu Sri sempat mengira itu hanya bayangan, tapi sosok itu melangkah maju, perlahan, tanpa suara langkah yang jelas. Saat ia sampai di depan warung, wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat, matanya tenang, terlalu tenang. "Warungnya mau tutup?" tanyanya tiba-tiba. Bu Sri sedikit terkejut. Sudah mau tutup," jawabnya ragu. Pria itu mengangguk pelan, seperti sudah tahu jawabannya. "Sayang kalau ditutup," katanya singkat. "Pecelnya masih hidup." Kalimat itu terdengar aneh. Bu Sri mengerenyit. "Maksudnya?" Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya ramah, tapi juga tidak mengancam. "Saya Jaya. Kalau Bu Sri mau, saya bisa bantu di sini." Pak Darto yang sejak tadi berdiri di belakang langsung mendekat. "Bantu gimana?" "Jaga warung, apa saja," jawab Jaya ringan. "Saya tidak minta banyak, asal boleh bekerja." Ada jeda sunyi yang terasa canggung. Angin malam kembali membawa bau tanah basah dari kebun belakang, meski tidak hujan. Kadang terdengar suara langkah di luar, tapi saat ditengok,
jalanan tetap kosong. Hanya lampu warung yang berpenda redup menarik serangga-serangga kecil yang berputar tanpa arah. Bu Sri berdiri lama menatap arah itu. Ada perasaan aneh di dadanya, antara harapan dan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Sri pulang dengan pikiran yang tidak sepenuhnya kosong. Ia tidak tahu bahwa keputusan untuk tidak menutup warung malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih gelap daripada sekedar warung pecel yang hampir tutup. Pagi itu warung pecel dibuka lebih awal dari biasanya. Langit masih pucat, ayam belum sepenuhnya turun dari kandang, dan embun masih menempel di ujung daun pisang. Bu Sri sudah bersiap sejak subuh, bukan karena yakin akan ramai, tapi karena semalam ia hampir tidak tidur. Perkataan pria bernama Jaya terus terulang di kepalanya, terutama saat ia menyebut asalnya, Desa Bunian. Nama itu terasa asing, tapi juga anehnya melekat. Saat Bu Sri sedang menatap pincuk di atas meja, bayangan seseorang jatuh ke lantai warung. Ia menoleh. Jaya sudah berdiri di sana, rapi, bersih, seolah tidak berjalan jauh. Padahal rumah Bu Sri tidak pernah mendengar suara langkah mendekat. "Pagi, Bu," ucapnya tenang. Bu Sri terdiam sejenak. Ia sempat melihat jam dinding. Belum pukul 5. "Pagi, kamu cepat sekali datang." Jaya tersenyum tipis. "Saya memang biasa datang sebelum ramai." Entah kenapa, kata ramai terdengar seperti sesuatu yang pasti, bukan harapan. Jaya langsung bergerak tanpa disuruh. Ia mengangkat bangku, menyapu lantai, bahkan tahu di mana letak lap dan ember, seolah pernah bekerja di sana bertahun-tahun. Bu Sri memperhatikannya sambil mengikat daun pisang. Ada rasa aneh yang menggelitik di tengkuknya. "Mas Jaya," Bu Sri akhirnya bicara, "Desa Bunian itu di mana ya?" Gerakan Jaya terhenti sebentar. Bukan karena terkejut, tapi seperti sedang memilih jawaban. "Tidak jauh," katanya, "tapi juga tidak dekat." Jawaban itu tidak membantu, tapi Bu Sri tidak bertanya lagi. Setiap kali ia ingin menimpali, ada perasaan tak nyaman, seperti seseorang menekan dadanya pelan-pelan. Pak Darto datang tak lama kemudian. Ia berhenti di ambang warung saat melihat Jaya sedang mengulek sambal pecel. Ulekan itu bergerak pelan, teratur, tanpa suara keras. Aneh, karena cobek biasanya selalu berbunyi saat dipakai. "Kamu yakin bisa?" tanya Pak Darto datar. Jaya mengangguk. "Resepnya tidak perlu diubah. Saya cuma membantu." Pak Darto mengamati wajahnya. "Kamu pernah jualan pecel?" "Tidak," jawab Jaya jujur. "Tapi saya tahu caranya." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat suasana jadi sunyi. Saat warung mulai buka, pembeli pertama datang lebih cepat dari biasanya. Seorang ibu berhenti, lalu disusul 2 orang lainnya. Dalam waktu singkat, bangku yang biasanya kosong mulai terisi. Bu Sri terkejut. Ia sudah lama tidak melihat warungnya seramai itu, apalagi di pagi hari biasa. Yang lebih aneh, beberapa pembeli tidak dikenal. Wajah mereka pucat, pakaian mereka tampak lembab, dan tatapan mereka sering kosong saat menunggu pesanan. "Bu, pecelnya 1," kata seorang pria sambil menunduk. Jaya yang menyajikan. Tangannya cekatan, gerakannya halus. Saat pincuk diletakkan di depan pembeli, pria itu tersenyum tipis, senyum yang terlihat seperti lega. "Enak," katanya singkat, padahal baru 1 suap. Bu Sri memperhatikan detail kecil yang mulai terasa janggal. Jaya tidak pernah mencicipi masakan, tidak minum, tidak makan, bahkan tidak terlihat berkeringat meski api menyala sejak pagi. Saat pembeli ramai, ia justru tampak semakin segar. Menjelang siang, uang di kaleng mulai penuh. Bu Sri sampai menghitungnya 2 kali. Tangannya gemetar, bukan karena senang, tapi karena tidak percaya. "Mas," katanya pelan saat warung agak sepi, "kamu kok kayak sudah tahu semuanya?" Jaya membersihkan tangannya, lalu menatap Bu Sri. Tatapannya tenang, terlalu dalam. Warung ini cuma butuh orang yang tepat, dan waktu yang tepat. "Kamu gak keberatan kalau saya tanya, Desa Bunian itu seperti apa?" tanya Bu Sri lagi, memberanikan diri. Jaya tersenyum, tapi kali ini senyumnya terasa berbeda. "Desa saya tidak suka dibicarakan siang hari." Kalimat itu membuat bulu kudut Bu Sri berdiri. Ia tertawa kecil, mencoba menganggapnya bercanda.
Tapi Jaya tidak ikut tertawa. Saat azan zuhur terdengar, Jaya berhenti bekerja. Ia berdiri di sudut warung, tidak ikut sholat, tidak pula pergi, hanya berdiri diam, menatap jalan. "Kamu nggak pulang?" tanya Pak Darto. "Belum waktunya," jawab Jaya singkat. Sore hari sebelum matahari benar-benar turun, Jaya mulai membereskan barang. Semua dilakukan rapi, seolah ia tahu persis kapan harus berhenti. Saat Bu Sri hendak menawarkan minum, Jaya sudah melangkah keluar warung. "Saya pamit, besok saya datang lagi, lebih pagi." "Kamu pulang kemana?" tanya Bu Sri refleks. Jaya berhenti lalu menoleh sebentar. "Ke tempat asal saya." Ia pergi tanpa menunggu balasan. Anehnya tidak ada suara langkah menjauh. Bu Sri hanya melihat punggungnya sampai akhirnya lenyap di tikungan jalan. Sore itu warung pecel yang biasanya sunyi terasa berbeda. Lebih hidup, tapi juga lebih berat. Seolah ada sesuatu yang ikut masuk bersama Jaya pagi tadi dan belum pergi sampai sekarang. Bu Sri memandangi uang hasil jualan hari itu. Banyak, terlalu banyak untuk satu hari biasa. Dan untuk pertama kalinya, muncul perasaan bahwa kelarisan ini bukan datang tanpa alasan. Sesuatu sedang bekerja di balik warung pecel itu. Sesuatu yang berasal dari desa Bunian dan belum sepenuhnya menunjukkan niatnya. Hari ketiga sejak Jaya bekerja, warung pecel itu tidak lagi terasa seperti warung yang hampir tutup. Pagi masih gelap, kabut belum sepenuhnya terangkat, tapi deretan orang sudah berdiri di depan warung. Bu Sri tertegun di ambang pintu, memegang sendok sayur yang bahkan belum sempat dipakai. Pemandangan ini terasa salah, bukan karena ramai, tapi karena terlalu cepat berubah. Biasanya, jam segini hanya suara ayam dan angin kebun yang terdengar. Sekarang ada suara batuk pelan, langkah kaki, dan bisik-bisik pendek yang tidak jelas arahnya. "Kita buka sekarang, Bu?" tanya Pak Darto pelan. Bu Sri mengangguk kaku. Ia belum sepenuhnya sadar bahwa warung kecilnya sedang jadi tujuan banyak orang. Saat pintu dibuka, orang-orang itu masuk dengan tertib. Tidak ada yang saling mendahului, tidak ada suara keras. Mereka duduk rapi di bangku panjang, seolah sudah tahu tempat masing-masing. Beberapa wajah terlihat asing, sebagian lagi seperti pernah dilihat, tapi Bu Sri tidak bisa mengingat kapan. Jaya sudah ada di balik meja, entah sejak kapan. Ia berdiri tegak, matanya mengamati setiap pembeli yang masuk. Tatapannya seperti menghitung, bukan orang, tapi sesuatu yang tidak terlihat. "Pecel satu," ucap seorang perempuan dengan suara datar. "Tambah tempe," sambung pria di sebelahnya tanpa menoleh. Jaya mengangguk, tangannya bergerak cepat, rapi, nyaris tanpa suara. Anehnya, meski pembeli semakin banyak, dapur tidak terasa panas. Uap dari nasi justru terasa dingin saat menyentuh kulit. Bu Sri memperhatikan satu hal yang membuat dadanya mengeras. Beberapa pembeli tidak mengunyah seperti orang lapar. Mereka makan perlahan, tapi setiap suapan diikuti helaan napas panjang, seperti orang yang baru saja pulang dari perjalanan jauh. "Enak, rasanya pas," gumam seorang lelaki tua sambil menunduk. Bu Sri tidak melihatnya tersenyum, tapi ada kilat lega di matanya. Menjelang pukul 6, warung sudah penuh. Orang-orang datang silih berganti, namun tak pernah tampak berdesakan. Selalu ada tempat kosong yang entah bagaimana langsung terisi. Uang di kaleng bertambah cepat. Koin dan lembaran uang terasa dingin saat disentuh. "Bu Sri, ini berapa?" tanya seorang pemuda sambil menyodorkan uang lusuh. Bu Sri menyebutkan harga. Pemuda itu membayar tanpa menawar, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Saat Bu Sri mengangkat kepalanya, pemuda itu sudah tidak terlihat di jalan, padahal baru saja melangkah keluar. Ada juga pembeli yang datang menjelang siang, padahal warung pecel jarang ramai di jam itu. Mereka duduk lama, tidak bicara, hanya makan dengan kepala tertunduk. Seorang ibu berbisik pada temannya. "Katanya yang bikin laris itu karyawannya ya?" "Katanya orang desa," jawab temannya singkat. Bu Sri mendengar itu dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melirik Jaya. Pria itu tetap bekerja, seolah tidak mendengar apapun. Satu hal lain mulai terasa janggal. Beberapa pembeli datang dengan pakaian yang sedikit basah, meski cuaca cerah. Bau tanah lembab ikut masuk ke warung setiap kali mereka membuka mulut. Bukan bau keringat, bukan bau hujan, tapi bau seperti tanah kuburan yang baru digali. Pak Darto mendekat ke Bu Sri. Suaranya diturunkan. "Kamu perhatiin nggak?
Mereka datangnya selalu berpasangan atau bertiga. Busri mengangguk, dan gak ada yang bawa kendaraan. Mereka datang seperti muncul begitu saja, lalu pergi dengan cara yang sama. Menjelang sore, warung masih belum sepi. Busri mulai kelelahan, tapi Jaya justru terlihat semakin segar. Matanya tajam, wajahnya tenang. Setiap kali ada pembeli baru datang, Jaya seperti sudah tahu apa yang akan dipesan. "Pecel 2, tanpa sambal," katanya sebelum pembeli membuka mulut. Pembeli itu mengangguk pelan, seperti menerima keputusan yang tidak perlu dipertanyakan. Saat matahari mulai condong, Busri akhirnya memberanikan diri berbicara. "Mas Jaya, kok ramai sekali ya?" Jaya berhenti sejenak, lalu menoleh. "Karena mereka tahu tempatnya," jawabnya tenang. "Siapa mereka?" tanya Busri hampir berbisik. Jaya menatap ke arah bangku-bangku yang masih terisi. "Yang butuh." Jawaban itu membuat tengkuk Busri terasa dingin. Ia menelan ludah, mencoba mengalihkan pandangan. Sore itu, warung pecel menghasilkan uang lebih banyak dari 1 minggu biasanya. Namun saat Busri menutup warung, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti warung itu tidak hanya menjual pecel, tapi juga sedang melayani sesuatu yang lain. Saat bangku terakhir diangkat dan lampu dimatikan, Busri menoleh keluar. Di kejauhan, beberapa sosok masih berdiri di pinggir jalan, menunggu, tidak bergerak, tidak bicara, seolah yakin bahwa besok warung itu akan buka lagi. Dan entah kenapa, Busri merasa mereka bukan pembeli yang bisa dengan mudah berhenti datang. Sejak warung pecel itu ramai, waktu mulai terasa aneh. Bukan jam dinding yang rusak, bukan matahari yang terlambat terbit, tapi ritme hari-hari di warung itu berubah tanpa bisa dijelaskan. Dan pusat dari perubahan itu selalu sama, Jaya. Ia selalu datang paling awal, bahkan sebelum Busri menyalakan lampu warung, sebelum air di panci benar-benar panas. Tidak ada suara pintu dibuka, tidak ada langkah kaki di tanah. Tiba-tiba saja ia sudah ada, berdiri di dekat meja, seolah muncul bersamaan dengan pagi. Busri pernah sengaja bangun lebih cepat, berharap bisa melihat Jaya datang, tapi hasilnya selalu sama. Saat ia membuka pintu warung, Jaya sudah di sana. "Kamu nggak pernah kesiangan," kata Busri suatu pagi, berusaha terdengar santai. Jaya hanya tersenyum tipis. "Saya tidak mengenal kesiangan." Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa sulit dicerna. Selama jam buka, Jaya bekerja tanpa jeda. Tidak duduk, tidak mengeluh, tidak terlihat lelah. Saat pembeli membludak, ia justru semakin cepat. Tangannya tidak pernah salah ambil porsi, tidak pernah tumpah, tidak pernah berhenti. Yang paling membuat Busri gelisah adalah satu hal sederhana. Jaya tidak pernah makan. Pagi sampai siang, berpuluh porsi pecel terjual. Tapi tidak sekalipun Busri melihat Jaya mencicipi sambal, menyuap nasi, atau sekedar minum air putih. "Kamu nggak lapar?" tanya Busri akhirnya. Jaya menatapnya sebentar. "Saya sudah kenyang." "Sejak kapan?" "Sejak sebelum datang ke sini." Jawaban itu membuat Busri terdiam. Ia ingin tertawa, tapi tidak menemukan lucunya. Pak Darto juga mulai memperhatikan hal yang sama. Suatu siang, saat warung agak lengang, ia menegur Jaya. "Kamu kuat kerja dari pagi tanpa makan?" Jaya mengangguk pelan. "Badan saya tidak seperti badan Bapak." Pak Darto mengernyit. "Maksudnya?" "Tidak cepat habis," jawab Jaya singkat. Tidak ada nada sombong di sana, justru terdengar seperti fakta sederhana. Waktu istirahat zuhur, Jaya tidak pernah ikut sholat, tidak juga pergi. Ia hanya berdiri di sudut warung, menghadap jalan, diam. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong, seolah sedang melihat sesuatu yang jauh melewati aspal dan pepohonan. Suatu hari Busri memperhatikan bayangan Jaya di lantai. Saat matahari tepat di atas kepala, bayangan itu terlihat lebih samar dibanding bayangan Pak Darto. Bukan hilang, tapi seperti kurang tegas. Busri memalingkan wajah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya permainan cahaya. Menjelang sore, saat matahari mulai turun, perubahan lain terjadi. Jaya selalu berhenti bekerja tepat di waktu yang sama, tidak pernah lewat, tidak pernah lebih cepat.
Saat warna langit mulai menguning, ia langsung membereskan peralatan. "Kamu pulang jam segini terus?" kata Bu Sri. Jaya mengangguk. "Kalau lewat dari ini, tidak baik." "Tidak baik untuk siapa?" tanya Bu Sri spontan. Jaya menatapnya sebentar. "Untuk semuanya." Hari itu, Pak Darto memberanikan diri bicara lebih jauh. "Kamu tinggal di mana sebenarnya?" Jaya meraih tas kecilnya lalu berhenti sejenak. "Saya tidak tinggal, saya hanya singgah. Setiap hari, selama dibutuhkan." Tidak ada kejelasan dalam jawaban itu, tapi ada kepastian yang membuat Pak Darto tidak melanjutkan pertanyaan. Hal lain yang semakin mengganggu adalah kenyataan bahwa Jaya tidak pernah terlihat pulang. Ia pergi menjelang maghrib, berjalan ke arah yang sama setiap hari, tapi tidak pernah terlihat melewati ujung jalan, seolah jarak itu menelannya begitu saja. Suatu sore, Bu Sri mencoba mengikutinya dengan pandangan lebih lama. Ia ingin memastikan. Tapi saat Jaya melangkah melewati pohon asam tua di tikungan, tubuhnya seperti memudar, menyatu dengan bayangan senja. Bu Sri berkedip. Jaya sudah tidak ada. Malam itu Bu Sri terbangun tengah malam. Jam dinding menunjukkan pukul 2. Dari arah warung terdengar suara pelan. Bukan langkah, bukan suara orang, tapi seperti cobek yang disentuh perlahan. Ia menahan nafas. Tidak mungkin, warung sudah terkunci. Pagi harinya saat Bu Sri membuka warung, Jaya sudah berdiri di sana. Cobek besar tampak sedikit basah, seolah baru saja dicuci. "Kamu datang jam berapa?" tanya Bu Sri, suaranya gemetar. "Seperti biasa." "Jam berapa itu?" Jaya menatapnya. "Sebelum waktu yang ibu kenal." Jawaban itu membuat Bu Sri terdiam. Ia ingin tertawa, tapi tidak menemukan lucunya. Pak Darto juga mulai memperhatikan hal yang sama. Dalam suara pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Apakah Jaya benar-benar bekerja mengikuti waktu warung, atau justru warung itulah yang kini mengikuti waktu Jaya? Awalnya tidak ada yang terasa aneh. Warung ramai, uang masuk, wajah Bu Sri mulai terlihat lebih hidup. Tapi di balik semua itu, ada satu pola yang perlahan muncul, seperti noda kecil di kain bersih yang baru terlihat setelah diperhatikan lama. Beberapa pembeli tidak pernah kembali. Bukan karena bosan, bukan karena pindah langganan. Mereka benar-benar hilang. Bu Sri menyadarinya saat menata bangku suatu pagi. Ia menatap satu bangku kosong lebih lama dari biasanya. Bangku itu hampir selalu diisi oleh seorang pria bernama Pak Rono, tukang kayu dari ujung kampung. Selama seminggu terakhir, Pak Rono selalu makan di situ. Selalu memesan pecel komplit, duduk di sudut, makan pelan, lalu pulang tanpa banyak bicara. Hari itu, bangku itu kosong. Mungkin belum datang, pikir Bu Sri. Tapi keesokan harinya tetap kosong. Hari berikutnya juga. Sampai akhirnya Bu Sri bertanya pada tetangga. "Pak Rono kemana ya?" tanyanya sambil membungkus pecel. Tetangga itu mengerutkan kening. "Loh, bukannya sudah 3 hari nggak kelihatan? Katanya pamit ke kota, tapi rumahnya masih terkunci." Bu Sri mengangguk, mencoba tenang. Satu orang bisa saja pergi. Tapi kemudian ia menyadari bukan hanya Pak Rono. Ada Mbak Sari, perempuan muda yang selalu datang sore hari. Ada Pak Leman, yang biasanya duduk dekat pintu. Ada juga seorang pemuda berjaket coklat yang tak pernah bicara, tapi selalu membayar pas. Mereka semua berhenti datang. Tidak ada kabar, tidak ada yang tahu kemana. Yang lebih mengganggu, semuanya terakhir kali terlihat makan di warung pecel itu. Suatu siang, 2 orang perempuan datang mencari seseorang. Wajah mereka cemas, mata mereka sembab. "Bu, pernah lihat suami saya ke sini?" tanya salah satunya sambil menunjukkan foto di ponsel. Bu Sri menatap foto itu. Dadanya langsung terasa berat. "Itu sering makan di sini," jawabnya pelan. "Terakhir kapan?" "Kemarin." Maksud saya beberapa hari lalu." Perempuan itu saling pandang. Sejak hari itu dia nggak pulang. Bu Sri tidak tahu harus berkata apa. Jaya berdiri tidak jauh dari sana, sedang membersihkan meja. Ia tidak menoleh, tapi seolah mendengar setiap kata. Sejak hari itu rasa gelisah tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ada pembeli baru,
Busri tanpa sadar memperhatikan lebih detail. Cara mereka duduk, cara mereka makan, cara mereka pergi. Dan satu hal mulai terasa semakin jelas. Pembeli yang datang sendirian jarang terlihat kembali. Suatu pagi seorang lelaki tua datang dengan tongkat. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Ia duduk lama sebelum memesan. "Pecelnya 1," katanya lirih. Saat Jaya mengantarkan pesanan, lelaki itu menatap Jaya lama. "Kamu bukan orang sini." Jaya tersenyum tipis. "Tapi saya melayani orang sini." Lelaki itu tertawa pendek, lalu makan dengan lahap. Setelah selesai, ia berdiri perlahan meninggalkan uang di meja. "Kalau besok saya nggak datang," katanya tiba-tiba pada Busri, "anggap saja saya sudah kenyang." Busri terpaku. "Maksud Bapak?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia melangkah keluar warung. Dan seperti yang lain, ia tidak pernah kembali. Pak Darto mulai resah. Suatu malam saat warung sudah tutup, ia berkata pelan, "Kamu sadar nggak? Yang hilang itu bukan orang sembarangan." Busri mengangguk. Mereka semua kelihatan capek, seperti orang yang habis menanggung sesuatu. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar. Ada orang hilang, lalu bertambah. Beberapa keluarga melapor ke kepala desa. Tapi tidak ada saksi, tidak ada jejak. Orang-orang itu seolah menguap. Yang aneh, tidak ada yang berani menuduh warung pecel itu. Karena bagi yang lain, warung itu justru terlihat membawa rejeki. Ramai, bersih, hidup. Hanya Busri yang tahu, setiap kali ada pembeli yang tidak kembali, aroma tanah basah di warung terasa lebih kuat. Sambal pecel terasa lebih pekat. Dan Jaya terlihat semakin tenang. Suatu sore, Busri akhirnya bertanya dengan suara gemetar, "Mas Jaya, pembeli yang kemarin-kemarin itu kemana?" Jaya berhenti mengelap meja. Ia menatap Busri lama tanpa senyum. "Mereka sudah menemukan tempatnya." "Tempat apa?" "Tempat untuk berhenti." Jawaban itu membuat lutut Busri menemas. "Berhenti apa?" Jaya menunduk sedikit, suaranya rendah. "Berhenti kembali." Sejak hari itu, setiap kali ada pembeli yang berdiri dari bangku dan melangkah keluar warung, Busri selalu menatap punggung mereka sampai hilang dari pandangan. Bukan karena sopan, tapi karena ia sadar, tidak semua orang yang datang untuk makan benar-benar datang untuk pulang. Sejak kabar orang hilang mulai terdengar, Busri jarang pulang dengan perasaan tenang. Warung memang ditutup seperti biasa sebelum maghrib. Jaya selalu pamit tepat waktu dan pintu dikunci rapat. Tapi malam-malam setelah itu terasa berbeda. Sunyi di rumah tidak pernah benar-benar sunyi. Malam itu, Busri terbangun karena bau yang tidak seharusnya ada. Bau sambal pecel, pekat. Bukan bau sedap yang mengundang lapar, tapi bau kacang mentah bercampur tanah basah. Bau yang biasanya hanya muncul saat dapur aktif, padahal warung sudah lama ditutup. Ia duduk di tepi ranjang, menahan nafas. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. "Darto," bisiknya pelan. Pak Darto menggeliat, tapi tidak bangun. Busri berdiri perlahan, melangkah keluar rumah. Lampu warung masih mati, tapi dari celah bawah pintu dapur ada bayangan bergerak pelan. Bukan bayangan orang utuh, lebih seperti goyangan cahaya yang tidak stabil. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu dapur. Ia ragu. Warung selalu terkunci. Kuncinya masih tergantung di dinding rumah. Saat pintu didorong, engselnya tidak berbunyi. Dapur itu berubah. Bukan berubah bentuk, tapi berubah rasa. Udara di dalam lebih dingin, seolah malam tidak mau keluar. Cobek besar berada di tengah, basah, padahal sore tadi sudah dibersihkan. Di atas meja, daun pisang tersusun rapi, terlalu rapi, seperti disiapkan untuk banyak orang. Busri melangkah masuk satu langkah. Lantai terasa lembab, seperti baru saja dipel. Bau tanah basah semakin kuat. "Mas Jaya?" panggilnya lirih. Tidak ada jawaban, tapi cobek itu bergerak. Bukan berpindah tempat, hanya bergetar pelan, seperti disentuh dari dalam. Ulekan di atasnya berputar sedikit, padahal tidak ada tangan yang memegang.
Sambal pecel di dalamnya mengental perlahan, warnanya lebih gelap dari biasanya. Busri mundur setengah langkah, nafasnya pendek. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Di sudut dapur, bayangan menebal, bukan hitam pekat, tapi abu-abu seperti asap basah. Bayangan itu membentuk siluet orang yang sedang berdiri membungkuk, seolah mengulek sambal. Lalu terdengar suara Jaya, pelan, tenang. "Jangan lihat terlalu lama, Bu." Busri memutar badan. Jaya berdiri di ambang pintu dapur. Pakaiannya sama seperti siang tadi, bersih, rapi. Wajahnya tenang, seolah ini hal biasa. Kamu ngapain di sini?" Suara Busri bergetar. Jaya melangkah masuk. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Bayangan di sudut dapur perlahan menyusut, lalu menghilang. Tidak keluar ke jalan, tidak masuk ke ruang lain. Busri terduduk di lantai dapur. Tangannya dingin, tubuhnya lemas. Ia sadar, sejak malam itu, dapur warung pecel tidak lagi sepenuhnya miliknya. Siang hari adalah milik manusia, malam hari milik sesuatu yang sedang menunggu dilayani. Dan selama warung itu tetap buka, dapur itu akan terus berubah setiap malam, menjadi tempat yang tidak semua orang boleh melihat dan tidak semua orang bisa keluar darinya. Nama Desa Bunian terus mengendap di kepala Busri sejak malam dapur itu berubah. Nama itu tidak diucapkan keras-keras, tapi selalu hadir di sela-sela pikirannya, seperti bisikan yang tidak mau pergi. Setiap kali Jaya bekerja dengan tenang, setiap kali pembeli datang dengan wajah lelah lalu tak pernah kembali, nama itu muncul lagi. Desa Bunian. Akhirnya Busri memutuskan mencari jawaban, bukan pada orang sembarangan, tapi pada satu-satunya orang tua di kampung yang masih sering disebut tahu banyak hal, Mbah Wiryo. Pagi itu, setelah warung agak lengang, Busri menyusuri jalan tanah menuju rumah Mbah Wiryo. Rumahnya berdiri agak terpisah, di dekat kebun bambu. Udara di sana lebih dingin meski matahari sudah tinggi. Mbah Wiryo sedang duduk di beranda, mengelap cangkul tua. Saat melihat Busri, ia mengangguk pelan. "Jarang kesini," katanya tanpa senyum. "Biasanya orang datang kalau sudah keburu takut." Busri duduk perlahan, tangannya saling menggenggam. "Saya mau tanya, Mbah, pernah dengar Desa Bunian?" Gerakan tangan Mbah Wiryo berhenti. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menyempit, menatap ke arah kebun bambu yang bergoyang pelan meski tidak ada angin. "Siapa yang menyebut nama itu ke kamu?" tanyanya akhirnya. "Karyawan saya," jawab Busri jujur. "Namanya Jaya." Wajah Mbah Wiryo berubah, bukan terkejut, tapi seperti orang yang baru saja diingatkan pada sesuatu yang lama ingin dilupakan. "Dia bekerja di warung pecelmu," lanjut Busri. "Dan sejak dia datang, banyak hal berubah." Mbah Wiryo menghela nafas panjang. "Desa Bunian bukan desa manusia," katanya pelan. Kalimat itu jatuh berat di telinga Busri. "Maksud Mbah?" "Itu sebutan lama untuk tempat singgah makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia, tapi tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama." Busri menelan ludah. "Jadi mereka bukan hantu?" "Bukan," jawab Mbah Wiryo cepat. "Dan justru itu yang berbahaya." Ia meletakkan cangkul lalu bersandar. "Orang Bunian hidup seperti manusia. Mereka makan, bekerja, berdagang, tapi waktu mereka tidak sama, dan tempat mereka tidak bisa didatangi sembarang orang." Busri teringat jam kerja Jaya, kedatangannya yang terlalu pagi, kepergiannya yang selalu sebelum maghrib. Mereka sering menyamar, datang ke tempat manusia yang sedang butuh. Warung sepi, ladang gagal panen, rumah tangga hampir runtuh. Busri merasa dadanya sesak. Lalu apa yang mereka cari? Mbah Wiryo menatap Busri tajam. "Kesepakatan." "Kami tidak pernah membuat kesepakatan apapun," suara Busri bergetar. Mbah Wiryo menjeleng pelan. "Kesepakatan tidak selalu diucapkan. Kadang cukup dengan membuka pintu dan membiarkan mereka bekerja." Busri terdiam. Ia teringat malam pertama Jaya datang, saat ia tidak menolak, tidak bertanya panjang, hanya menerima karena lelah dan butuh harapan. Desa Bunian biasanya berdagang dengan sesuatu yang tidak langsung terasa, bukan uang, bukan barang. "Apa?" tanya Busri hampir berbisik. "Perjalanan," jawab Mbah Wiryo. "Perjalanan orang-orang yang sudah capek hidup." Busri teringat wajah pembeli-pembeli itu.
tatapan kosong, helaan nafas panjang setiap suapan. Yang makan di tempatmu mungkin bukan datang untuk kenyang, tapi untuk berhenti. Busri menutup mulutnya, menahan isak. Berhenti hidup, berhenti kembali, koreksi Mbah Wiryo. Mereka tidak mati seperti yang kamu bayangkan. Mereka hanya melanjutkan hidup di tempat lain, di Desa Bunian, di jalur yang menuju ke sana. Busri menggigil. Lalu Jaya itu siapa? Mbah Wiryo terdiam lama sebelum menjawab. Penjaga pintu. Kalimat itu membuat kepala Busri berdengung. Setiap tempat persinggahan Bunian di dunia manusia selalu ada penjaganya. Orang yang terlihat paling normal, paling membantu. Kalau begitu, warung saya sudah menjadi persinggahan, potong Mbah Wiryo tegas. Busri bangkit setengah berdiri. Bisa dihentikan kan, Mbah? Mbah Wiryo menatap Busri dengan wajah lelah. Bisa, tapi tidak mudah. Bagaimana caranya? Dengan menutup pintu sebelum terlalu banyak yang lewat, dan sebelum penjaga itu menganggap tempatmu sudah layak dimiliki. Busri teringat tulisan berlumpur yang pernah ia bayangkan muncul di dinding warung. Dadanya semakin sesak. Kalau saya mengusir Jaya? Tanya Busri. Mbah Wiryo menyenyum pahit. Orang Bunian tidak diusir, mereka pergi kalau sudah selesai. Kalau belum, maka tempat itulah yang akan berubah sepenuhnya. Busri terdiam lama. Kalau saya berhenti buka warung? Mbah Wiryo mengangguk pelan. Itu awal yang baik, tapi ingat, yang sudah masuk tidak bisa begitu saja dipanggil pulang. Busri pamit dengan langkah gontai. Sepanjang jalan pulang, setiap suara daun, setiap gerakan bayangan terasa lebih dekat. Saat ia sampai di warung, Jaya sudah berdiri di sana, seperti biasa, tenang, rapi, seolah tidak pernah pergi. "Kamu kemana tadi, Bu?" tanyanya lembut. Busri menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di balik ketenangan itu. Kesabaran panjang, seperti orang yang tahu waktu selalu berpihak padanya. "Cuma mencari tahu," jawab Busri pelan. Jaya menyenyum tipis. Beberapa hal lebih aman kalau tidak dicari asal-usulnya. Busri menelan ludah. Kini ia tahu, Desa Bunian bukan sekedar tempat asal Jaya. Itu adalah tujuan, dan warung pecel itu, tanpa disadari, sudah menjadi gerbangnya. Sejak hari Busri mengetahui asal-usul Desa Bunian, kelarisan warung pecel itu tidak lagi terasa seperti berkah. Setiap porsi yang terjual, setiap uang yang masuk ke kaleng, selalu diikuti perasaan seolah ada sesuatu yang ikut diambil, meski belum jelas apa bentuknya. Tubuh Busri mulai berubah lebih dulu. Awalnya hanya lelah biasa, bangun pagi terasa berat, bahu pegal, kepala sering berdenyut. Tapi lama-lama, lelah itu tidak hilang meski ia beristirahat. Matanya sering berkunang, nafasnya pendek, dan telapak tangannya dingin saat memegang uang hasil jualan. Pak Darto yang pertama menyadari. "Kamu kurusan?" katanya suatu pagi. "Makanmu juga makin sedikit." Busri hanya mengangguk. Setiap kali ia mencoba makan pecel buatannya sendiri, rasanya hambar. Bukan karena bumbunya berubah, tapi karena lidahnya seperti mati rasa. Malam-malamnya semakin buruk. Dalam tidur, Busri sering bermimpi menghitung uang. Lembarannya banyak, menumpuk di meja warung. Tapi setiap kali dihitung ulang, uang itu berubah. Bukan jadi kertas kosong, melainkan tanah basah, lengket, bau lumpur memenuhi hidungnya. Dalam mimpi itu selalu ada suara Jaya. "Tenang, dekat. Hitung yang benar, Bu. Jangan ada yang tersisa." Busri terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang. Tangannya refleks menggenggam sprei, seolah takut uang tanah itu menempel di kulitnya. Di warung, Jaya tetap bekerja seperti biasa, bahkan lebih cekatan dari sebelumnya. Pembeli semakin banyak. Orang-orang datang dari kampung lain, dari arah yang tidak biasa. Ada yang bahkan datang sore menjelang maghrib. Padahal sebelumnya, Jaya selalu memastikan warung sepi sebelum itu. "Mas Jaya," Busri memberanikan diri bicara suatu sore. "Warungnya kok makin ramai?" Jaya menoleh, senyumnya tipis. "Itu tandanya sudah dipercaya." "Dipercaya siapa?" "Yang datang," jawabnya singkat.
Bu Sri merasakan tenggorokannya kering. Dan bayarnya apa? Jaya menatapnya lebih lama dari biasanya. Belum sekarang. Jawaban itu justru membuat dada Bu Sri semakin sesak. Hari demi hari, tubuh Bu Sri makin lemah. Ia sering duduk lama tanpa sadar, memandangi jalan di depan warung. Kadang ia merasa waktu berhenti. Pembeli bergerak lambat, suara mereka teredam, seperti berada di dalam air. Suatu siang, Bu Sri jatuh pingsan di dapur. Saat sadar, ia terbaring di bangku warung. Pak Darto duduk di sampingnya, wajahnya pucat. "Kita ke puskesmas," katanya cemas. Bu Sri menggeleng lemah. "Kalau aku pergi, warung ini gimana?" Pak Darto menatapnya lama. "Warung atau kamu, Sri?" Bu Sri tidak menjawab. Di sudut warung, Jaya berdiri diam. Tatapannya tertuju pada Bu Sri. Bukan dengan cemas, tapi dengan pengamatan. Seperti orang menilai sesuatu yang mulai jatuh tempo. Malam itu, mimpi Bu Sri berubah. Ia melihat warung pecel berdiri megah, lebih besar dari sebelumnya. Di depannya, antrian panjang orang-orang dengan wajah lelah. Jaya berdiri di pintu, mencatat sesuatu di buku tua. "Ini semua punyamu, Jaya. Asal kau serahkan satu hal." "Apa?" tanya Bu Sri dengan suara bergetar. Jaya menunjuk dadanya. "Tenagamu, waktumu, sedikit demi sedikit." Bu Sri terbangun sambil menangis. Keesokan paginya, Bu Sri tidak mampu bangun dari kasur. Tubuhnya panas dingin, kepalanya berat. Pak Darto memutuskan menutup warung sementara. Saat ia hendak menggantung papan tutup, Jaya sudah berdiri di depan warung. "Hari ini tidak buka?" tanyanya tenang. Pak Darto mengangguk. "Istri saya sakit." Jaya menoleh ke arah rumah. "Biasanya sakit itu tanda pembayaran sudah dimulai." Pak Darto membeku. "Pembayaran apa?" Jaya menatapnya lurus. "Dari kelarisan." Bu Sri mendengar percakapan itu dari dalam. Dadanya berdebar keras. Ia memaksakan diri keluar, bersandar di kusen pintu. "Kalau saya berhenti, apa yang terjadi?" kata Bu Sri lirih. Jaya mendekat satu langkah. "Yang sudah berjalan, tetap berjalan. Kalau saya tidak sanggup membayar." "Tidak semua pembayaran diminta sekaligus," jawab Jaya lembut. "Biasanya sampai yang memberi habis." Air mata Bu Sri jatuh. "Warung ini cuma cari makan." Jaya menunduk sedikit, suaranya rendah. "Sekarang warung ini memberi makan lebih banyak dari yang ibu sadari." Bu Sri akhirnya mengerti. Kelarisan itu bukan datang cuma-cuma. Setiap pembeli yang pergi dan tidak kembali, setiap uang yang bertambah, perlahan menggerogoti dirinya. Bukan uang yang dibayar, tapi hidupnya sendiri, tenaga, kesehatan, dan waktu. Malam itu, Bu Sri menatap warung dari kejauhan. Lampunya masih menyala meski ditutup. Bayangan bergerak di balik tirai, dapur. Ia sadar, harga dari kelarisan bukan sekedar sakit atau mimpi buruk. Harga sebenarnya adalah pilihan. Terus membuka warung dan menyerahkan diri sedikit demi sedikit, atau menutupnya dan menghadapi apapun yang akan datang sebagai gantinya. Dan Bu Sri tahu, apapun pilihannya, Desa Bunian tidak pernah benar-benar memberi jalan keluar tanpa mengambil sesuatu terlebih dahulu. Pagi itu datang tanpa suara. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada motor lewat, bahkan angin pun terasa enggan bergerak. Bu Sri terbangun dengan perasaan hampa, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu, tapi belum tahu apa yang hilang. Rumah terasa terlalu sunyi. Ia berjalan ke depan, menatap ke arah warung. Lampunya masih menyala. Padahal semalam Pak Darto sudah mematikannya. Bu Sri ingat betul. Mereka sepakat, warung tidak akan dibuka lagi. Tidak hari ini, tidak besok, tidak pernah lagi. Bu Sri melangkah mendekat dengan jantung berdebar. Pintu warung terbuka setengah. Tidak ada gembok yang rusak. Tidak ada tanda dipaksa. Ia masuk. Warung pecel itu kosong. Bangku-bangku tersusun rapi, lebih rapi dari biasanya. Meja bersih, lantai kering, seolah baru saja disapu seseorang dengan sangat teliti.
Di atas setiap meja, ada satu pincuk daun pisang berisi pecel lengkap, masih segar. Sambalnya masih mengkilap. Uap tipis naik perlahan meski tidak ada api menyala. Bu Sri menelan ludah. "Darto?" panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Ia melangkah ke dapur. Cobek besar berada di tengah, bersih, tanpa sisa sambal. Kompor mati. Tidak ada tanda siapapun bekerja, tapi bau kacang dan tanah basah bercampur samar di udara, seperti jejak yang tertinggal. Bu Sri berbalik ke arah ruang makan. Baru sekarang ia menyadari, tidak ada satupun manusia di sana. Tidak ada pembeli, tidak ada Pak Darto, tidak ada Jaya. Warung itu seperti panggung setelah pertunjukan selesai. Semua rapi, semua tertata, tapi para pemainnya telah pergi. Di dinding dekat kasir, Bu Sri melihat sesuatu yang tidak ada kemarin. Tulisan berwarna coklat kehitaman seperti dibuat dari lumpur basah yang mengering. Tulisan itu pendek. "Warung ini sekarang milik Desa Bunian." Kaki Bu Sri melemas. Ia bersandar ke meja agar tidak jatuh. Dadanya terasa kosong, bukan sakit, bukan takut. Kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang sudah diambil tanpa perlawanan. Ia teringat wajah-wajah pembeli yang tak pernah kembali, tatapan lega mereka, helaan nafas panjang setelah suapan terakhir. Mereka tidak menghilang, mereka sudah sampai. Air mata Bu Sri jatuh tanpa suara. "Jaya," bisiknya. Seakan mendengar namanya disebut, suara langkah terdengar dari luar. Bu Sri menoleh cepat. Dari arah jalan, sosok Jaya berjalan mendekat, seperti biasa, rapi, tenang, dan tidak tergesa. Ia berhenti di ambang pintu. "Sudah selesai," katanya pelan. "Selesai apa?" Suara Bu Sri serak. "Persinggahan. Tempat ini sudah cukup memberi." "Lalu kami? Aku? Suamiku?" Jaya menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya. Bukan dingin, bukan ramah, tapi seperti penyesalan yang tidak bisa diubah. "Tidak semua yang membuka pintu harus ikut masuk," katanya. Bu Sri mengerutkan kening. "Darto kemana?" Jaya menghela napas pelan. Dia memilih pulang lebih dulu. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. "Pulang kemana?" Jaya tidak menjawab. Ia hanya melangkah mundur satu langkah. "Warung ini tidak akan buka lagi. Bukan untuk manusia." "Dan kamu?" tanya Bu Sri. "Saya kembali," jawab Jaya. "Tugas saya sudah selesai." Bu Sri menatap sekeliling. Warung yang dulu menjadi satu-satunya harapan hidupnya, kini terasa asing. Bukan miliknya, bukan dunia yang ia kenal. "Apa yang tersisa buat saya?" tanya Bu Sri pelan. Jaya menatapnya dalam-dalam. Kesempatan untuk menutup pintu dan tidak membukanya lagi. Angin tiba-tiba bertiup pelan. Daun pisang di atas meja bergetar. Saat Bu Sri mengedipkan mata, Jaya sudah tidak ada. Lampu warung padam satu persatu. Pecel di meja mengering perlahan, berubah warna, lalu menjadi tanah basah yang jatuh ke lantai tanpa suara. Bu Sri melangkah keluar warung dengan tubuh gemetar. Saat ia menoleh sekali lagi, warung itu masih berdiri, tapi terasa kosong dengan cara yang berbeda. Bukan kosong karena ditinggal, melainkan kosong karena sudah diambil. Hari-hari setelah itu, orang-orang masih melewati jalan itu. Mereka melihat bangunan warung pecel tua yang tertutup rapat. Tidak ada yang tahu kapan tutupnya. Tidak ada yang ingat kapan terakhir kali buka. Dan anehnya, tidak ada satupun orang yang berani mendekat terlalu lama. Karena setiap kali malam turun, dari dalam warung yang kosong itu, kadang-kadang tercium bau sambal pecel dan tanah basah. Seolah tempat itu masih menunggu, bukan untuk pembeli, melainkan untuk siapapun yang cukup lelah untuk berhenti kembali.